main dari 2-1 Esports sudah memantau kurang dari seorang Luxi, spray ke arah depan. Luxi melakukan proning juga, akan mendapat seorang Banyu, namun dia juga harus ter-takedown karena sangat-sangat open memang keberadaan dari seorang Luxi. Betul, berarti misalkan Ryzen dia masih menahan di luar circle, bisa bertahan, satu player kelihatan Banyu. Langsung didapatkan oleh seorang Ryzen. Ternyata Ryzen berhasil memberikan pundi-pundi poin kill tambahan untuk Bigetron Red Alien. Ya, kalau kita lihat tampaknya posisi dari Boom ini merupakan posisi paling enak. Mereka berada di dalam circle juga. Oh enggak, circle-nya ternyata berpindah kembali maju. Boom punya PR. Dan kalau kita lihat dari Genesis Dogma juga mereka punya PR. Semuanya punya PR untuk masuk ke dalam circle karena circle-nya itu open banget. Ada jalanannya segala. Betul. Itu kurang open apa lagi coba? Betul tuh, sampai dipisahin oleh jalanan dan juga nggak ada obstacle sama sekali. Ya. Bener-bener lapang dada semuanya. Ini bakalan repot banget sih. Dan kalau misalkan kita poin masih bertahan di top 4 Sanskoy. Ya betul sekali, dan kalau kita melihat nampaknya permainan mereka sangat-sangat stabil. Namun Fokker ter-takedown oleh satu pemainnya, itu Bombs. Nampaknya Hijrah akan coba melakukan push ke arah depan, ke arah compound dari tim Genesis Dogma. Akan coba masuk kah? Enggak, dia akan coba melakukan TPP aja. Sudah tahu di mana posisi dari satu pemain dari Genesis Dogma, dan ini dia ada lemparan ke arah depan. Nampaknya Molotov dilemparkan untuk menghalangi jalan dari seorang Hijrah, dan Hijrah akan coba membuka badan kaki Hijrah spray ke arah depan. Namun Hijrah itu dia didapatkan dengan Uzi dari pemain-pemain Genesis Dogma. Terus satu pemain kali ini akan coba dicari kembali spray ke arah depan. Nampaknya Polbit menjadi harapan terakhir. Akankah bisa? Tidak bisa. Itu dia harapan terakhir dari tim Boom pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan mereka puas di posisi keempat. Betul, misalkan 3 tim lagi yang tersisa dan maybe dia masih aman, damai, tentram. Sementara itu Bigetron sepertinya bakal lebih fokus ke arah tim Genesis Dogma. Lagi dan lagi Foin. Dan tadi kita lihat juga Foin itu udah mulai memasak granatnya tadi ke arah Ryzen. Bakal ngehamil di seorang Ryzen dan akhirnya hanya memberikan splash damage ke arah Ryzen. Kalau kita lihat posisi dari tim Bigetron, mereka cukup cerdik. Mereka membagi area mereka menjadi 2 area yang berbeda. Betul. Ryzen dan juga Luxi sama-sama mencari informasi. Ryzen berdekatan sekali dengan Maybe, namun Maybe belum tahu posisinya. Itu dia diketahui oleh seorang Ryzen dan langsung dipulang begitu saja. Tim Void ini benar-benar 2 lawan 2. Bisa Betul. dikatakan tim dengan sejuta pengalaman berhadapan dengan tim baru yang akan coba menantang di PMPL Season 3. Ini dia, apalagi mereka juga seimbang, sama-sama 2 melawan 2. Kita lihat seorang Luxi bisa mengamati pergerakan dari tim Genesis Dogma juga. Niche udah mulai bergerak maju tapi dia proning lagi, mengingat ini udah benar-benar udah gak ada obstacle lagi. Mereka cuma bisa proning supaya posisinya gak ketahuan. Genesis Dogma dia juga nge-split satu-satu posisinya, benar-benar satu ke arah kanan, satu juga ke arah kiri Sanskoy. Ini bener-bener ibarat kata Betul. kayak Nichil hadapan sama Luxi, Iya. Ryzen berhadapan dengan Bombs. Ryzen, iya benar. Ya ini sama-sama merangkak ketemu nih. Iya. Itu dia ternyata Ryzen memiliki penglihatan yang lebih jelas ke arah satu pemain dari Genesis Dogma, dan akhirnya tersisa last man standing akan coba dicari dan ditemukan di sana. Langsung saja winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Aliens. Iya bener banget, wow itu di match yang terakhir kayak posisinya kayak 1v1 situation gitu kan. Saling hadapan 1 lawan 1 tapi akhirnya Ryzen mungkin karena Bukita kan agak sedikit miring gitu Betul. kan. Ryzen lebih berada di posisi atas daripada tim Genesis Dogma. Dan akhirnya Bigetron Red Alliance berhasil mendapatkan winner chicken dirinya di... Sudah mulai bergerak dan sudah mulai nutup kali ini. Ya setuju banget, dan Hades juga udah cukup low HP-nya, harus segera healing. Dan akhirnya gak bisa bertahan lebih lama dan harus dipulangkan di posisi ke-10 oleh victim. Iya, tampaknya tinggal 9 tim yang tersisa. Kali ini kita bakal lihat cukup banyak tim yang masih kehilangan member-member mereka, termasuk Morph yang kehilangan 2 member mereka. Dinosaur masih menghadapi lawannya dan tampaknya Morph bisa meng-clear tim Geek Fam di posisi ke-9. Dan Morph harus kehilangan 2 member mereka dan hanya memiliki 1 shack kecil untuk bertahan. SG berada tepat di atas mereka, jadi ini bakal jadi satu ancaman yang bahaya bagi tim Morph. Ya setuju banget, dan sama halnya dengan Morph 69 juga harus finish di posisi ke-8. Dan Morph masih misalkan 2 player aktifnya saja di tengah gemburan tim-tim lainnya. ASG udah di high ground tepat di atasnya Morph dan juga terkena spray damage yang cukup parah juga dari tim-tim lainnya. Iya, kita bakal lihat kayaknya juga dari tim SG tampaknya masih mencari celah juga dalam pertahanan Morph. Mereka nggak boleh terlalu terbuka karena tepat berada di sebelahnya Eagle 365. Di depan mereka juga ada tim Aero di mana Morph dalam keadaan yang tidak terlalu baik ya. Dijepit oleh 2 tim, 3 tim bahkan sekaligus, di mana ada Aura yang berada tepat di seberang jalan mereka. Tampaknya Aero bakal sedikit berada tembakan juga dengan tim SG yang memiliki high ground advantage yang luar biasa luas. Yes, dan RRQ dia juga melakukan split yang lumayan jauh, lumayan berani dari keempat player, ada split 2-2, dan Aura itu bener-bener enak banget compoundnya Kaflow. Gak diganggu sama siapapun, dan kalau misalkan orang yang pengen nge-push ke arah compound dari Aura itu butuh effort yang lebih. Betul, ini sama kayak Aura kemarin, bener-bener dapetin circle di
zona-zona yang enak untuk mereka. Dan kali ini mereka kembali mendapatkannya dan ini chance untuk mereka coba menambel poin di game sebelumnya. Setuju, ibaratnya kayak deja vu lagi kayak Aura waktu itu sempat mereka win dari Cingadina, sementara itu dari Jersey juga masih terusan bertahan fight ke arah tim Eagle 365, cuman angle shootnya masih tertutup dari arah Jersey, bahkan dibiarin begitu aja karena mereka masih ada lower ground yang bisa menutupi angle shoot dari arah tim SG. Iya, tampaknya zona pun pindah kembali ke arah tim Aura. Ini bakal jadi pukulan keras bagi tim-tim yang belum mendapatkan spot di dalam zonanya. Karena itu open banget, itu benar-benar open banget tanpa adanya space yang cukup untuk melakukan forting. Itu open field banget. Yes, dan ada lemparan granat bertubi-tubi yang coba dibangun oleh tim SG ke arah tim Eagle 365, cuman belum memberikan splash damage ke arah tim Eagle 365, masih cukup aman sementara waktu, dan low toss lagi granatnya. Coba dimasak dengan sangat teramat matang, cuman belum mendapatkan korban-korban atau target selanjutnya. Iya, Oh, wah, ternyata nice mendapatkan bomb. satu player. Bomnya dari seorang Slayer berhasil menumbangkan satu player dari Eagle 365, yaitu Audrey. Yes, nice bomb banget lemparan dari tim SG. Tapi kita apakah mereka bakal maju atau bakal coba untuk perang dengan 3-5 karena satu player mereka sudah mulai maju dan meninggalkan teman-teman lainnya. Spray down dilakukan juga oleh Slayer dan kawan-kawan, ditabrak, ditempel, dihajar depan muka kali ini dan tampaknya 2 player, 3 player Eagle 365 bakal tertumbang oleh Slayer. Ya, berarti keputusan yang tepat untuk satu player dari Eagle 365 itu Belfamba untuk melahirkan diri, sementara pas pembedakan terjadi antara Boblat juga E365, sementara last message dari Belfamba berada di posisi yang sangat amat bahaya dan gak bisa bertahan lebih lama dan akhirnya terfinish juga dan harus dipulangkan di posisi ke-6. Iya, tampak kita bakal kayaknya juga zona mulai memakan cukup banyak korban pada game kali ini. Tinggal menyisakan 4 tim bertahan hingga zona kita yang ke-6. Setuju, dan Aero Wolves masih bertahan dengan 4 player yang masih utuh, masih kokoh. Sementara itu di sisi bagian high groundnya ada perfect team juga Aura. Dia benar-benar nggak beranjak dari tempatnya sama sekali, Kak Flo. Iya, masih bertahan dan Aura benar-benar dapetin zona demi zona yang menuju ke arah kompon mereka ya dalam posisi yang sangat terbuka. Harusnya ini kita bakal lihat tim Aura kembali bisa mendominasi sih. Yes, dan ini bakalan jadi PR yang sangat teramat berat untuk Voldemort karena dia merupakan last man standing dari RRQ dan dia juga satu-satunya tim atau player yang belum masuk dalam Blue Zone. Oke. Dan kita bakal lihat ini juga dari tim Aero masih bertahan melawan tim victim pelan-pelan ditembak-tembaki juga oleh mereka tapi belum sampai menumbangkan lawannya. Kita bakal lihat 4 tim tersisa, ini berarti tinggal top 4 teams. Setahu gue tadi 4 untuk victim, 4 untuk Aura, 4 untuk Aero, tapi hanya 1 untuk RRQ. Ya, 1 untuk RRQ. Voldemort berusaha untuk mengendap-endap gitu aja, sementara itu 1 vehicle udah berhasil bisa diamankan oleh seorang No Mercy. Kita bakal lihat strategi apa yang dipakai oleh Aura untuk sementara waktu, dan victim masih terus-terusan mantekin ke area compound yang tempatin oleh Aero Wolf Betul. Limax. Victim bisa pilih lawan sih, karena mereka berada tempat yang cukup terbuka, bisa nembak ke kiri, bisa nembak ke kanan, tinggal pilih mau lawan yang mana mereka. Oke, untuk sementara waktu mungkin victim bakal lebih fokus ke arah tim Aero karena Aero itu mereka nggak masuk dalam circle, harus membutuhkan effort juga untuk masuk dalam circle selanjutnya dan benar-benar dipantekin oleh victim. Nggak dikasih lepas pandangannya ke arah tim Aero. Iya, dari tim victim benar-benar mengunci pergerakan tim Aero karena mereka tahu depan mereka ini Aura harus tabrak. Yang paling gampang adalah pincangin dulu Aero, maju ke depan baru tabrakin Aura daripada tabrakin Aura lalu di follow up oleh Aero. Yes, setuju banget. Ada lemparan granat juga yang udah mulai dilemparkan oleh tim victim ke arah smoke, berusaha mencari di mana letak player dari Aero berada. Sementara itu benar-benar ada wall smoke yang dibangun dengan sangat teramat rapi oleh Aero. Sepertinya Aero udah siap untuk bergegas masuk ke dalam high ground tempatin oleh tim victim. Dan akhirnya Renare berhasil menekan 1 player dari victim, ini menjadi pembuka jalan yang sangat teramat baik untuk Aero nge-push ke arah tim victim. Betul, Aero tampaknya tidak membiarkan tim victim menguasai high ground, langsung maju juga untuk coba meng-clear lawan terdekat mereka. One by one mulai bertukar anggota. Tampaknya dari victim sudah mulai bonyok dan akhirnya tim victim dipulangkan di posisi keempat di mana Aero kehilangan 1 member mereka tapi belum sampai tumbang. Tapi lihat Aura tanpa berlama-lama, tanpa membiarkan tim Aero bernafas, langsung dikejar kali ini dan langsung dilawan juga, tapi nomor si akan tertumbangkan oleh seorang Renare. 3 lawan 3 kondisinya, 3 lawan 2 kali ini Renare masih coba untuk menumbangkan lawannya. Rosesi lumayan low tapi masih bertahan juga. Oke, bahkan di follow up oleh seorang Rosesi mencari di mana player dari Aero berada. Untuk sementara waktu bakal nge-finish player dari player dari depan. Satu lagi tertumbang player dari Aero, benar-benar langsung di belakang ke arah Lovely. Sementara itu last placing dari Aero mampu bertahan lebih jauh dan akhirnya Super Una berhasil menyelamatkan timnya dari kegagalan. Oh, tapi tampaknya my God. Voldemort masih bertahan juga. Zona akan mengikis nyawa dari tim Aero. Akankah Voldemort coba nge-clutch dengan sendirinya untuk dapetin WWCD bagi tim RRQ? Lemparan bom mulai dikokang. Tampaknya Zona mulai menghimpit Super Una dan juga Potato. Wow, lemparan granatnya cukup jauh, mampu menggunakan 1 player dari Aero dan ternyata untungnya sudah berpindah. Super Una dia harus glove fight dengan Voldemort karena nggak mungkin lagi untuk nge-revive seorang Potato berkutan posisinya. Sementara itu Voldemort player dari depan cukup ngeluarin HP seorang Super Una dan akhirnya
winner chicken dinner berhasil didapatkan oleh Iron Go Wolf. Wolf kali ini ya. Wow. Sangat-sangat sengit dan tadi RQ hampir menggunakan keunggulan dari tim Aura dalam jumlah untuk coba menutup angle dia. Tapi akhirnya dari tim Air Wolf bisa bermain lebih tenang, bisa men-take down tim RQ yang tadi hampir merebut WWC dari mereka. Ada seorang Cep di sana, di belakang sebuah pohon sudah ketahuan posisi dari seorang Cep, namun Bobs akan coba menutup, membuka kembali pintunya. Kembali akan kita lihat kali ini, Lin ke arah kiri, belum mendapatkan damage ke arah seorang Cep. Bobs dan juga pemain-pemain dari Victim yang lainnya nampaknya akan coba defend dengan sangat total di compound ini. Karena memang ini adalah satu-satu compound yang ada di dalam circle-nya, akan coba kembali ke arah depan. Belum mendapat satu orang, namun dari satu pemain tim Victim akan coba maju, nampaknya itu dia. Mise dan juga Bob keluar dari compound mereka, namun mereka akan kembali masuk ke arah compoundnya. Yes, ada spray terus-terusan dilontarkan oleh tim Victim karena depan Tuman belum berhasil menekan satu tag dan akhirnya Cep berhasil bisa diamankan oleh tim Victim dan 69 harus di finish di posisi keempat, misalkan 3 tim tersisa dengan total 6 player yang masih alive. Dan kalau kita lihat nampaknya ini dia dari alter ego Requiem masih terus akan healing di luar sana. Smith akan coba dikirim untuk melakukan push ke arah compound dari tim Victim. Ternyata Victim hanya hilang satu pemain, tidak 2 pemain. Tadi saya salah ngomong, ternyata masih ada 3 orang di compound dari tim Victim. Dan mereka masih menjadi satu-satunya tim yang punya compound. Wow, ini kalau misalkan nggak ada yang fight ke arah tim Victim, bisa jadi Victim yang dapetin winner chicken dinner. Tapi mengingat kita masih ada Smith yang berada di compound seberang dari tim Victim. Kalau misalkan sampai lah nggak bisa banget Smith menjadi pengganggu. Dan sama halnya dengan Requiem, Ucup juga sedang melakukan healing-healing di luar zona. Ya, ini dia kalau kita melihat nampaknya yang terjadi di akhir match kali ini. Victim sangat-sangat perkasa berada di dalam circle juga. Mereka hanya berhadapan dengan satu orang dari tim alter ego yaitu Smith. Yang ternyata memang Smith tidak melakukan healing karena ada Requiem yang dikirim untuk melakukan healing di belakang sana. Dan tanpa mendahului takdir Tuhan harusnya ini sih Victim yang mendapatkan WWCD. Namun kita belum tahu karena sempat ada WWCD tanpa melakukan kill. Sempat ada WWCD dengan healing dari tim alter ego juga waktu itu Badu. Ya, dan juga sempat juga ada WCD dengan clutch. Ya. Wow, banyak banget emang yang terjadi hal-hal seru di PMPL kali ini. Tapi kita mendengar Victim udah mulai terdengar ada tembakan spray. Kita nggak tahu itu ke arah mana. Mungkin asal-asal nembak aja untuk memberikan informasi, mencari tahu di manakah tim-tim lainnya berada. Ini Victim tinggal nunggu timing aja sih. Ya, dan kita lihat Requiem itu healing nggak cuma diem aja, dia coba maju ke arah circle-nya. Dia akan coba mengarah ke arah pemain-pemain dari Victim. Kalau kita lihat ini dia, Requiem dia stay di sana, tapi lama-lama dia maju dikit sampai masuk ke dalam circle. Kalau kita lihat, soalnya ada soalnya ada 2 orang yang melakukan healing, Requiem dan juga bots dari tim Bonafide, tapi bots kecil cuma diem doang di belakang. Yes, dan Requiem mendapatkan momentum tersebut untuk masuk ke dalam circle dan berhasil HBD seorang Bombs. Oh no, Sanskuy. Ini bisa jadi disaster untuk Victim karena sangat tidak disangka-sangka. Satu player dari Alter Ego udah mulai nge-follow up seorang Smith. Dan ini dia Requiem dengan healingnya dia masih masuk ke arah depan. Satu orang lagi kembali akan coba di spray. Namun Requiem ter-take down. Masih ada Fajar juga dari belakang akan coba melakukan spray ke arah depan. Berganti dengan FVP namun Smith nampaknya Alter Ego. Winner chicken dinner untuk Alter Ego. Oh my god. Itulah cara menggunakan meta healing yang benar. Nggak cuma healing di luar, namun coba masuk ke dalam circle dan akhirnya bisa masuk. Smith tadi benar-benar menjadi pemain yang sangat luar biasa bermain. Dia healing dikit demi sedikit, akhirnya masuk ke dalam circle dan bisa mendapat 1 knock, 2 knock bakal didapatkan dan Tim lainnya. ya 365 ini tinggal menunggu siapa tim yang menang dari fight-nya. Baru nanti akan coba dilawan oleh 365, namun didapatkan seorang Ken tadi dari tim Genesis Dogma, 1 playernya. Yes, kita bakal lihat juga dari tim EVOS yang pelan-pelan mulai melihat, mengintip, mencari kondisi di area sekitar mereka. Dan 10 kill dikantongi oleh tim EVOS Reborn. Pada game kita di Miramar yang menunjukkan performa yang meningkat dengan sangat-sangat pesat untuk tim EVOS Reborn. Steve masih ada di Miramar ternyata dari Dewa United. Dia masih melakukan crowding di sana, menjadi harapan terakhir dari Dewa United. Namun kita lihat dari arah yang lainnya, Zai bisa mendapatkan 1 orang tadi dengan M24-nya. Betul, kita bakal lihat Ken juga ada lemparan Molotov hampir mengenai seorang Hades. Yang berhati-hati mereka ya, berhati-hati banget. Zona sudah ada di depan mereka, tapi mereka kalau terburu-buru bakal termakan oleh peluru-peluru panas tim lain yang berada di open field.
Ya, dan kita lihat kali ini Ken dikirim untuk di bawah dan 3 orang yang lainnya justru akan coba melakukan backup dari arah atas. Ken menjadi informan, 1 orang turun 2 ke arah bawah dan ini dia. Microboy turun dari mobilnya langsung melakukan spray dan itu dia. Microboy mendapat 1 orang, Steve nampaknya. Last man standing dari United langsung dipulangkan oleh pemain-pemain dari EVOS yaitu Microboy. Namun dari sisi lain Lazark juga bisa mendapat 1 orang dari tim Takai. Justru 2 orang dari Takai tertakedown kali ini. Ya, sudah bakal lihat dari tim EVOS juga kita bakal lihat kali ini bakal berperang, tapi Takai dengan sangat berani maju ke depan, tapi tampaknya keberaniannya tidak menghasilkan poin yang maksimal karena mereka bakal pulang di posisi keempat tadi ya. Sayang banget mereka tertangkap di open field. Ya tadi benar-benar kecepatan dari seorang Microboy, dia turun langsung melakukan spray itu sangat bagus sekali dan kita melihat kali ini 1 pemain dari tim EVOS masih bisa di-revive harusnya oleh seorang Lazark. Kita bakal lihat dari tim EVOS dengan sangat cerdik membagi kedua angle yang berbeda, bahkan 3 angle berbeda. Ya. Red Face di depan, 2 KF Laser dan juga 1 orang bisa sendiri Microboy. Betul, mereka harusnya masih bisa bertahan untuk sejauh ini dan itu dia. Microboy juga mendapatkan 1 knock lagi tadi dan kita melihat kali ini dari 365, Eagle 365 masih berada di dalam circle, masih berada di sebuah cekungan yang cukup nyaman untuk mereka harusnya. Betul, cukup nyaman tapi kita bakal lihat apakah mereka bisa nge-push lagi karena sini dari tim EVOS ya benar-benar menguasai banget circle-nya. Sampai ke tengah circle pun mereka punya anggota yang menjaganya. Itu EVOS Red Face, jangan masuk ke dalam shack dan juga punya 140 yang kendaraan di belakang. Ya ini benar-benar pertarungan antara Eagle 365 dan juga EVOS. Kalau pecah duluan, ini menguntungkan 21 Esports Jacket. Dia tinggal menunggu saja keberadaan dari 2 orang. Namun itu dia Red Face dengan AWM-nya bisa melakukan knock ke arah 1 orang headshot tadi. Betul, luar biasa banget dari seorang Red Face. Tembakan AWM yang langsung membuat 1 orang jatuh dan itu helm pasti hilang. Pasti nggak punya helm lagi. Ya, Red Face yang terkenal sebagai seorang rusher melakukan close combat, namun kali ini dia juga membuktikan bahwa dia pintar menggunakan AWM atau melakukan tembakan-tembakan seperti layaknya sniper. Betul, dan memang bukan selayaknya doang, memang sniper dia tadi. Ya, betul. Tembakan begitu jitu, kena kepala arah lawannya. Tanpa kita bakal dari tim EVOS masih menguasai zona juga, tapi zona sedikit shifting menuju ke arah tim 21 dan juga tim 35. EVOS harus ada cara bagaimana mereka bisa coba mematahkan defensif dari kedua tim ini. Ya kalau kita lihat nampaknya ini dia pemain-pemain dari EVOS. KF masih akan terus melemparkan sebuah smoke defensif untuk menutupi angle shoot dari lawan-lawannya. Eagle 365 membagi 2 area mereka ke arah bawah. Mereka fokus ke arah bawah dan Jacket masih terus mengendap-endap di sana, masih terus belum ketahuan posisinya sejauh ini. Betul, ini dia pengen coba bertahan ini. Jangan sampai ketahuan sama sekali biar bisa jadi kayak Voldemort di game sebelumnya. Ya. Kembali akan kita lihat nampaknya Lazark akan coba melakukan ke arah depan. Break tadi dilakukan oleh seorang Lazark namun belum memberikan damage yang berarti. Jacket sangat-sangat low, dia akan bertahan di sana namun akan coba dipus oleh seorang Lazark. Gedek kiri kanan berganti dengan Thompson. Sudah berhasil melakukan healis juga seorang Jacket. Break ke arah depan dan itu dia 2-1 Esports langsung dipulangkan oleh seorang Lazark. Yes, kita bakal lihat 15 kill di kantongnya oleh tim EVOS Esports dan kondisi kali ini kita bakal lihat 3 lawan 4 kali ini. Kemenangan sementara untuk tim E365 tapi kita bakal apakah dari tim EVOS bisa membalikkan keadaannya. Dan kalau kita lihat nampaknya akan coba ke arah depan, namun dari sisi lain ternyata ada seorang KF yang melakukan backup. Dan itu dia Red Face juga tertakedown, namun di sisi lain ini dia Jaspe juga melakukan backup dengan sangat baik. Backup yang dilakukan oleh TE365 dan juga EVOS sangat-sangat cepat sekali. Betul, kita bakal lihat kayaknya juga dari pergerakan Eagle 365 mengetahui mereka punya keunggulan akan maju dan akan men-secure winner chicken dinner untuk tim Eagle 365. Ya, Eagle 365 berhasil mendapatkan winner chicken dinner setelah menyelesaikan pertarungan 4 lawan 4 tadi melawan EVOS Reborn. Dan kali ini permainan sangat baik ditujukan oleh Eagle 365 dengan backupan yang dengan sangat cepat. Trading selalu terjadi tadi. Trading Pro player yang bermain kalau kita lihat dari Bonafide juga dipulangkan mendapatkan 1 point kill saja tadi. Dari sisi lain, Fokker memberikan grenade kill nampaknya ke arah lawan-lawannya. Mereka arah depan juga dari seorang Fokker bisa mendapat 1 orang. Tidak, Jaspe masih bertahan di sana. ya sudah bakal kalian juga bertahan dari jarak jauh. Fokker dan kawan-kawan terus menembak ke arah Eagle 365 di mana masih bertahan di balik 14 kendaraan mereka. Spray down bisa dilakukan tapi belum sampai mengenai targetnya. Yang gue penasaran kali ini ya, pergerakan mereka menuju ke arah zona gimana? Karena zona lihat numpuk banget di tengah-tengah zonanya. Iya, dan ini dia masih 6 tim. 6 tim ini harus fokus ke arah 5 tim yang lainnya. Satu tim itu nggak bisa cuma fokus ke arah satu arah aja. Mereka harus membagi fokus ke arah 2 tim minimal. Dan ini yang membuat fight pecah di mana-mana. Fight terjadi tidak hanya 1 lawan 1. Bahkan kita lihat kali ini kembali dari seorang Ikiar mempunyai informasi di manakah lawan-lawan mereka. Dari sisi kiri ada, dari sisi kanan, depan mereka
mereka juga ada. Ini challenge-nya, nggak boleh sampai terbuka. Kalau mereka sampai terbuka, malah termakan oleh tim lain. Jadi benar-benar harus hati-hati, jangan sampai ketembak satu dengan lainnya. Tapi benar saja Ozora yang membuka badan tertangkap oleh tim RRQ kali ini. Dan mereka bakal coba bertahan di balik asap yang sudah di set up terlebih dahulu. Zona akan menggerakkan waktu 35 detik, jadi nggak boleh terlalu lama nih pergerakan mereka. Ya kalau kita lihat tampaknya dari seorang Nerpeko sudah mendapatkan 3 kill sejauh ini. Pudi-pudi kill langsung masuk saja ke arah tim RRQ. Sudah mendapatkan kill dengan cukup banyak, 7 poin kill total sudah didapatkan oleh tim RRQ sejauh ini. Dari Oke Ozora memiliki kesempatan kedua tadi karena bisa di revive oleh rekan-rekannya dan Boom juga melakukan split 3 area yang berbeda. Iya, kita bakal lihat kali ini di balik asap, di balik peran-peranan semua orang, semua akan bergegas menuju ke arah zona karena tinggal 5 detik lagi menuju ke arah zona selanjutnya. Ya, kalau kita lihat nampaknya dari seorang Hijrah akan coba menggunakan M4-nya mencari di mana posisi lawan-lawannya. Nerpeko kembali akan coba melakukan spray ke arah depan. Ini benar-benar permainan dari tim RRQ. Mereka nggak nahan, mereka nggak defensif, mereka benar-benar ofensif untuk keluar mencari kill demi kill kali ini. Betul, tapi PR-nya mereka berada di ujung zona. Sedangkan Boom sudah masuk terlebih dahulu masuk ke area safe zone. 4 tim tersisa kali ini kita bakal lihat 13 individu yang masih bertahan. Potato pun tumbang 3 tim tersisa dengan kondisi 4-4-4. Iya, ini benar-benar 4 lawan 4 lawan 4. Nerpeko mendapat 1 orang, akan mencari yang kedua, akan berhasil mendapat yang kedua. Namun Nerpeko juga ter-take down. Karena dari sisi lain, dari belakang ternyata ada pemain-pemain dari tim Boom ini dia. Saat RRQ berhadapan dengan Dewa United, Boom juga join the fight, join the party. Betul, tampaknya dari tim Boom akan coba mengacaukan fight antara DU dan juga tim RRQ. Di mana kita bakal lihat dari ketiga tim ini masih lengkap dengan 4 anggota mereka, tapi sudah mulai pincang satu persatu dari masing-masing tim. Ya kalau kita lihat, Hijrah melemparkan granat ke arah depan, ke arah Nerpeko dan juga Naider yang akan coba menyelamatkan rekannya. Namun Hijrah juga ter-take down seorang Warung. Ini dia backup-backupan yang terjadi di akhir match kali ini. Menjadi penutup kita di akhir match kali ini. Betul, ini berpecah banget sih. Irengga terakhir benar-benar menunjukkan kemampuan dari ketiga tim kali ini berfight 4 lawan 4 di circle terakhir. Iya, dan satu pemain ter-take down pun masih bisa di-revive. Dari sisi lain, Warung juga masih bisa merevive satu rekannya tadi. Betul, zona pun masih bergerak tapi sangat-sangat lambat. Memaksa semua tim bermain dengan sangat-sangat hati-hati kali ini. 4 untuk Boom, 4 untuk RRQ. Kalau berhasil revive semuanya, 3 untuk DU. Tapi DU megang high ground. Ya betul sekali. Diuntungkan dari area visionnya karena mereka ada di high ground. Namun kita lihat dari arah drone-nya, Uni punya natural obstacle. Dari Hands juga dia punya sebuah airdrop yang dimanfaatkan. Harusnya ini dia juga reset armor juga. Dari sisi lain Steve juga masih melakukan proning di sana. Dari Dewa United memecah vision mereka menjadi 3 area yang berbeda. Dari Boom, mereka dengan jumlah 4 pemainnya juga memecah vision mereka ke arah 2 pemain yang berbeda. Dan ini dia Nerpeko melakukan mengendap-endap di sana. Nerpeko batik dia. Mereka mendapat 1 orang, Steve didapat oleh seorang Nerpeko dan langsung dipulangkan begitu saja. Knock end terjadi. Kau memang jahat Nerpeko, knock end tadi. Betul, langsung di knock end tanpa berlama-lama karena takut akan di-revive ataupun mendapatkan chance trading oleh teman-temannya. Dan barrier pun dipegang oleh Nerpeko. Bakal di-speed ke balik kendaraan. Di balik ada 1 orang Hands terkena oleh Naider dengan DP-nya. Dan tampaknya Boom bakal join the fight mencuri kill dari tim RRQ. Uni menjadi orang terakhir dan langsung dipulangkan begitu saja. Ini dia fight yang terjadi. Boom melawan tim RRQ. Tim RRQ knock 2 orang. Masih ada 2 orang lagi Vandermort. Dan itu dia Ponbin juga terkena di sana. Vandermort akan coba menyelamatkan rekannya. Mereka ada depan. Ada Hijrah juga menjadi harapan selanjutnya. Namun dari sisi lain, dari kiri juga ada 1 orang, yaitu seorang Ixian yang bisa mendapatkan 1 knock ke arah tim RRQ. Harusnya RRQ bisa melakukan revive untuk saat ini. 1 revive bisa, tapi 2 gua nggak yakin. Dan kita bakal kali ini spray down ke arah seorang Ikia. Mendapatkannya dan menokkan dia kali ini. Menyisakan 2 pemain dari tim Boom. Spray down lagi, dapetin 1 lagi, tinggal 1 yang tersisa. Healing sudah dilakukan dan spray down dapetin lagi dan RRQ mendapatkan WWCD di game terakhir kita. Ya winner jika didapatkan oleh tim RRQ. Benar-benar permainan mereka sangat luar biasa. Ini kebalik papan jalan kaki pelan-pelan namun pasti. Dan kali ini tim RRQ pelan namun pasti mereka bisa